Halo, kamu sedang mendengarkan suara Al-Fayed sebab ini Al-Fayed. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, serta share sebanyak-banyaknya. Akhirnya yang ditunggu-tunggu datang juga. Lewat unggahan resmi di akun Instagram mereka, Element secara resmi merilis daftar top 20 grand finalis Element of the Year 2026. Dan seperti yang sudah bisa ditebak, tahun ini bukan sekedar kompetisi biasa, ini levelnya sudah naik. Vibe-nya berbeda, auranya terasa lebih panas sejak awal diumumkan, dan dari 26 yang berhasil lolos ke tahap grand final. Jujur saja, line up tahun ini benar-benar gila. Bukan cuma sekedar soal fisik yang semakin matang dan kompetitif, tapi juga karakter, pembawaan, sampai potensi branding yang terasa lebih kuat dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Ini bukan lagi sekedar ajang pamer badan, tapi sudah jadi panggung pembuktian siapa yang benar-benar siap jadi paket lengkap, kuat, cerdas, dan punya daya jual. Dari semua finalis itu ada 6 nama yang langsung mencuri perhatianku sejak hari pertama daftar ini dirilis. 6 sosok yang entah karena visualnya yang stand out, personalitinya yang terasa beda, atau aura winner material yang langsung kebaca bahkan sebelum mereka naik ke atas panggung. Mereka ini bukan sekedar meramaikan, tapi jelas datang dengan misi yang besar. Dari daerah istimewa Yogyakarta, muncul satu nama yang langsung mencuri perhatian sejak awal pengumuman. Elsana Bekti Nugroho, atau yang lebih akrab disapa Elsen. Sosok ini bukan sekedar finalis dengan tampilan menarik, tapi paket lengkap yang membawa sesuatu yang jauh lebih dalam. Elsen hadir sebagai figur multidisiplin yang dengan mulus memadukan kreativitas, teknologi, dan dampak sosial dalam satu perjalanan karir yang terasa matang dan progresif. Saat ini, Elsen berkarir sebagai strategi communication dan branding lead di Biomedical and Genome Science Initiative, sekaligus terlibat dalam program United Nations Development Program Indonesia. Perannya bukan sekedar menyusun strategi komunikasi biasa. Ia membawa pendekatan human create, design, dan sebuah cara berpikir yang menempatkan manusia sebagai inti dari setiap inovasi. Dari sini terlihat jelas, Elsen bukan hanya bekerja tapi membangun solusi yang benar-benar relevan dan berdampak nyata bagi masyarakat. Perjalanan akademiknya pun tidak kalah solid. Lulusan arsitektur dari Universitas Gadjah Mada ini kemudian melanjutkan studi di Magister Inovasi Sistem di Institut Teknologi 10 November. Kombinasi ini membentuk cara pandangnya yang unik, menggabungkan desain, teknologi, dan empati menjadi satu kesatuan yang tidak hanya cerdas, tapi juga aplikatif. Ini juga yang membuat Elsen terasa berbeda. Ia tidak hanya berpikir besar, tetapi juga tahu bagaimana mengedukasinya. Namun, yang membuat sosoknya semakin menarik adalah langkahnya di dunia fashion berkelanjutan. Sejak 2017, ia mendirikan Arane, sebuah brand berbasis eco-print yang menjadi bagian dari gerakan slow fashion di Indonesia. Bukan sekedar bisnis, Arane adalah manifestasi dari nilai yang ia pegang. Brand ini telah menembus lebih dari 10 pameran nasional dan internasional, melayani ratusan klien, serta memberdayakan perempuan di 2 desa yang di bawah kepemimpinannya. Arane bahkan berhasil meraih penghargaan seperti Anugerah Bangga Buatan Indonesia dan BNI Young Entrepreneur Award, sebuah bukti bahwa dampak dan kualitas bisa berjalan beriringan. Di luar dunia profesional, Elsen menunjukkan sisi lain yang tidak kalah kuat. Ia adalah seorang hybrid athlete, menjadikan olahraga bukan hanya rutinitas tapi medium untuk membangun koneksi dan komunitas. Aktif di berbagai komunitas termasuk High Labs, ia percaya bahwa gaya hidup aktif bisa menjadi pintu masuk untuk menciptakan perubahan kolektif yang sehat. Saat ini, ia bahkan tengah mempersiapkan diri untuk berkompetisi di Hyrox Incheon dan Hyrox Jakarta 2026, sebuah langkah untuk menunjukkan disiplin dan daya tahan yang ia miliki baik secara fisik maupun mental. Next. Dari Sumatera Selatan, satu nama yang langsung memancarkan aura kompetitif sejak awal, Alif Hashim Hanawi. Sosok ini bukan hanya dengan penampilan yang solid, tapi juga dengan track record yang menunjukkan keseimbangan antara kekuatan fisik, kecerdasan profesional, dan jiwa kewirausahaan. Alif adalah definisi nyata dari figur modern yang tidak bermain di satu bidang saja. Ia bermain di banyak arena dan tetap kompetitif di semuanya.
Di dunia olahraga, Alip dikenal sebagai atlet tenis meja profesional dengan segudang pengalaman yang tidak hanya bisa dianggap remeh. Prestasinya pun bukan sekedar pelengkap. Ia pernah meraih juara 1 di kategori profesional di Intercity Table Tennis Champions 2025 hingga berdiri di podium dalam berbagai ajang bergengsi tingkat provinsi seperti Pekan Olahraga Provinsi Lahat dan Porsoni OJK Interbank Competition. Bahkan perjalanannya sudah dimulai sejak Prapon 2016, sebuah bukti bahwa konsistensi adalah satu dari kekuatan utamanya. Namun kehidupan Alip tidak berhenti di arena pertandingan. Di balik sisi atletisnya, ia juga berkarir sebagai asisten manajer bank di sektor perbankan, sebuah posisi yang menuntut ketelitian, tanggung jawab, dan kemampuan mengambil keputusan strategis. Di saat yang sama, ia terus mengupgrade dirinya dengan menempuh program studi Digital Business Management di Binus University. Latar belakangnya di bidang Eko, Elektro, Mesin, dan Informatik bahkan menambah lapisan lain dari profilnya. Terlihat dari pengalamannya dalam proyek robotika saat internship, di mana ia terlibat dalam pengembangan sistem mekanik dan prototipe. Itu bukan sekedar pintar, tapi adaptif di berbagai disiplin. Semangatnya untuk berkembang juga terlihat saat langkahnya di dunia bisnis. Tahun 2023, Alip mendirikan Salanda, sebuah bisnis healthy salad yang bukan hanya berorientasi profit, tetapi juga membawa misi gaya hidup sehat. Ia menunjukkan bahwa apa yang ia jalani bukan sekedar tren, tapi bagian dari nilai yang ia pegang. Konsistensi antara gaya hidup dan bisnis sesuatu yang jarang benar-benar selaras tapi berhasil ia bangun. Tidak berhenti di situ, Alip juga aktif membangun komunitas melalui inisiatif Noctic Stride Palembang, sebuah ruang bagi anak muda untuk bergerak bersama untuk membangun kebiasaan hidup sehat. Keterlibatannya dalam berbagai organisasi seperti BS Beruner hingga Bujang Gadis Palembang semakin menegaskan satu hal. Ia bukan tipe yang berdiri sendiri, tapi justru tumbuh bersama komunitasnya. Next. Perjalanan Iko Mang Ardiarta dimulai dari sesuatu yang sederhana. Kedekatannya dengan sang kakek. Dari sosok itulah ia pertama kali mengenal dunia pencak silat, sebuah awal yang kemudian membentuk fondasi hidupnya. Sejak saat itu, Komang tidak hanya sekedar belajar soal teknik bertarung, tapi juga memahami bahwa kekuatan sejati dibangun dari konsistensi. Bukan tentang seberapa keras memulai, tapi seberapa lama mampu bertahan. Seiring waktu, konsistensi itu membawa Komang melangkah jauh melampaui titik awalnya. Ia menjelajahi berbagai cabang bela diri, mulai dari judo hingga kuras, yang membuktikan kapasitasnya di level nasional hingga internasional. Di cabang judo, ia berhasil mencatatkan prestasi sebagai peraih medali perunggu kelas 80 kg di PON 21 2024 Sumatera Utara Aceh, serta pernah menjadi bagian dari pelatnas pada 2017. Ini bukan sekedar pencapaian instan, tapi hasil dari proses panjang dan konsisten. Namun, salah satu momen paling mencuri perhatian datang dari cabang kuras. Komang berhasil menyumbangkan medali pertama bagi Indonesia di SEA Games 2019 di Manila dengan meraih medali perak, sebuah pencapaian yang bukan hanya personal, tetapi juga historis. Ia juga pernah mewakili Indonesia di ajang besar seperti Asian Games 2018, Hong Kong Asian Open 2017, hingga meraih juara 3 di DS dan Southeast Asia Kuras Champions 2025 di Taipei. Rekam jejak yang menunjukkan satu hal. Komang bukan hanya atlet, tapi petarung yang terbiasa berada di atas panggung besar. Menariknya, bagi pria asal Kelungkung, Bali ini, pencapaiannya tidak pernah dianggap sebagai garis akhir. Justru sebaliknya, ia menjadi bahan bakar untuk terus berkembang. Ia pun menjajal disiplin baru, Brazilian Jiu-Jitsu, dan bahkan berkompetisi di Jiu-Jitsu World Champions di Bangkok. Ini menunjukkan keberaniannya untuk keluar dari zona nyaman, sesuatu yang tidak semua atlet berani lakukan. Di balik kerasnya dunia bela diri, Komang juga membangun sisi intelektualnya sebagai mahasiswa sistem informasi. Ia membuktikan bahwa keseimbangan antara fisik dan pemikiran bukan hal yang mustahil, tapi justru menjadi kekuatan tambahan. Disiplin di arena, fokus di akademik, dua dunia yang dijalani tanpa kehilangan arah. Kini, perjalanannya itu bermuara pada satu panggung baru sebagai grand finalis The New Element of the Year 2026 perwakilan Bali 2. Komang membawa lebih dari sekedar fisik atletis, tapi ia membawa cerita tentang resiliensi, konsistensi, dan mental baja. Dan di kompetisi seketat ini, sosok seperti Komang jelas bukan hanya pelengkap,
Ia adalah ancaman nyata yang siap mengguncang peta persaingan. Dari Samarinda, Kalimantan Timur muncul satu sosok yang membawa kombinasi antara intelektual, komunikasi, dan jiwa kepemimpinan. Abi Rachan Wijaya atau akrab disapa Abi, namanya mulai dikenal lewat dunia duta wisata. Sebuah panggung yang bukan hanya soal penampilan, tetapi juga bagaimana seseorang mampu membawa identitas daerahnya dengan penuh percaya diri di tingkat kota hingga provinsi. Abi melangkah pasti hingga akhirnya menembus top 6 Duta Wisata Indonesia 2021, sebuah pencapaian yang membentuk fondasi kuat dalam cara berkomunikasi dan merepresentasikan nilai budaya. Namun yang membuat Abi berbeda adalah cara ia memaknai peran tersebut. Baginya, kontribusi tidak berhenti di atas panggung. Saat masih menjadi mahasiswa, ia terlibat dalam proyek edukasi untuk anak-anak di Kampung Pulusari, Bandung. Sebuah pengalaman yang mengajarkannya bahwa dampak nyata seringkali lahir dari langkah kecil yang dilakukan secara konsistensi. Prinsip itu pula yang ia bawa saat menjalani penelitian skripsi terkait vaksin malaria di Jayapura, membuktikan bahwa kepedulian sosial bisa berjalan beriringan dengan keilmuan. Dari sisi akademik, Abi memiliki fondasi yang tidak main-main. Ia menyelesaikan studi S1 kimia dan fokus pada biokimia sebelum melanjutkan pendidikan magister di ITB, tepatnya di School of Business Management. Perpaduan ini membentuk pola pikir yang unik, analitis, terstruktur, tapi juga visioner dalam melihat peluang. Ia tidak hanya memahami sains, tapi juga tahu bagaimana mengembangkannya dalam konteks bisnis dan keberlanjutan. Di luar itu, Abi juga dikenal sebagai sosok yang aktif membagikan konten food dan cooking, menunjukkan sisi lain dirinya yang jauh lebih personal dan relatable. Tapi jangan salah, di balik semua itu ia juga memegang peran penting sebagai direktur di Family Business, sebuah tanggung jawab besar untuk menuntut kemampuan leadership, pengambilan keputusan, dan ketahanan mental terutama di usia yang masih tergolong muda. Dengan perjalanan yang menggabungkan dunia wisata, riset ilmiah, hingga kepemimpinan bisnis, Abi hadir sebagai figur yang lengkap dan berlapis. Ia bukan hanya tahu bagaimana tampil di depan, tapi juga bagaimana bekerja di balik layar dengan menciptakan dampak. Dan di tengah kompetisi itu yang semakin ketat, sosok seperti Abi jelas bukan hanya kandidat biasa. Ia adalah pemain serius yang siap mencuri spotlight kapan saja. Dari Bengkulu, hadir sosok yang membawa definisi berbeda tentang kekuatan, Nicholas. Bukan sekedar soal fisik, tapi tentang kesiapan yang dibentuk dari pengalaman nyata di lapangan. Ia pernah bekerja di lingkungan lembaga kepolisian wilayah Bengkulu, sebuah ruang untuk menuntut ketegasan, disiplin, dan kesiapan tanpa kompromi. Di sana, Nicholas tidak hanya bekerja di balik layar, tapi juga turun langsung mengedukasi generasi muda tentang pencegahan radikalisme dan terorisme. Sebuah peran yang tidak ringan dan jelas membentuk cara pandangnya terhadap tanggung jawab sosial. Namun bagi Nicholas, peran itu tidak berhenti di satu titik. Di luar tugasnya, ia terus bergerak membangun dampak melalui komunitas. Sebagai CEO founder Sriwijaya Bedelur serta aktif dalam komunitas seperti Sriwijaya Runner dan Bhinneka Sumsel, ia menciptakan ruang bagi orang yang untuk tumbuh bersama. Fokusnya jelas mendorong gaya hidup aktif dan positif, karena baginya kekuatan sejati tidak dibangun sendirian, tetapi lahir dari lingkungan yang saling mendukung untuk jadi lebih baik. Fondasi tersebut diperkuat dengan perjalanan pendidikannya yang juga tidak biasa. Ia sempat menempuh studi di Supervisor Jaminan Mutu Pangan di Institut Pertanian Bogor sebelum memperdalam pemahaman hukumnya di Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Sumpah Pemuda. Kombinasi ini membentuk dirinya menjadi pribadi yang tidak hanya disiplin secara praktik, tapi juga landasan berpikir untuk melihat berbagai isu. Di balik semua itu, ada satu identitas yang menjadi inti dari semuanya. Nicholas adalah seorang ayah. Peran yang mengubah cara ia melihat hidup, cara ia mengambil keputusan, dan cara ia membangun masa depan. Baginya, menjadi kuat bukan lagi sekedar pilihan pribadi, tapi sebuah tanggung jawab. Ia tidak hanya berlatih untuk terlihat siap, tapi karena memang harus siap untuk dirinya, untuk keluarganya, dan siap untuk masa depan yang ia bangun. Kini, dengan seluruh perjalanan itu, Nicholas berdiri sebagai grand finalis The New Element of the Year 2026 perwakilan Bengkulu, dan di tengah kompetisi yang penuh dengan talenta luar biasa, sosok seperti Nicholas membawa sesuatu yang jauh lebih dalam, ketegasan, pengalaman nyata, dan makna di balik setiap langkah. Ini bukan hanya tentang siapa yang paling kuat di atas panggung, tapi siapa yang benar-benar siap, dan Nicholas jelas masuk dalam kategori itu. Next.
Dan terakhir, kalau kita bicara soal sosok yang langsung mencuri perhatian sejak awal yang auranya bahkan sudah terasa berbeda dibandingkan dengan yang lain, maka satu nama yang hampir tidak terbantahkan, Galang Gunawan. Bisa dibilang inilah mega favorit tahun ini. Sosok yang bukan hanya datang dengan potensi tapi juga dengan rekam jejak yang sudah terbukti. Berawal dari Sampit, Kalimantan Tengah, Galang membangun dirinya lewat satu hal yang tidak bisa dipalsukan, disiplin. Dengan tinggi menjulang 194 cm, yes, dan posisi sebagai power forward, ia telah meniti karir sebagai atlet basket profesional sejak 2008. Itu bukan waktu yang sebentar, itu adalah perjalanan panjang yang membentuk mental, daya tahan, dan insting kompetitif yang hanya dimiliki oleh mereka yang benar-benar bertahan di level di atas. Di lapangan namanya sudah lebih dari sekedar dikenal, ia dihormati. Bermain di kompetisi seperti di Indonesian Basketball, Galang berhasil meraih gelar Defensive Player of the Year sebanyak 3 kali, termasuk pada musim 2025. Bukti nyata bahwa ia bukan hanya pemain tetapi tembok pertahanan yang sulit ditembus. Bahkan ia juga mencatat sejarah di National Basket sebagai pemain pertama yang menembus 1000 rebound, sebuah pencapaian yang menegaskan dominasinya di bawah ring. Belum lagi gelar top rebound yang ia kantongi selama 5 musim berturut-turut dari 2011 hingga 2016. Konsistensi level tinggi seperti itu sangat jarang. Tidak hanya di level klub, Galang juga membawa namanya ke panggung internasional bersama tim nasional Indonesia. Ia tampil di SEA Games 2013, SEA Games 2015, bahkan berhasil mempersembahkan medali perak untuk tanah air. Ini bukan lagi soal potensi, tapi ini tentang legasi yang sudah terbentuk. Namun yang membuat Galang terasa semakin lengkap adalah sisi personalnya. Di balik tubuh atletis dan mental kompetitifnya, ia adalah seorang ayah dari 2 anak. Di usia 38 tahun, ia justru ingin mematahkan stigma bahwa kehidupan berkeluarga bukanlah batasan untuk tetap sehat, aktif, dan produktif. Justru sebaliknya, ia menjadi bahan bakar terbesarnya. Semangat itu juga ia bawa ke dunia bisnis. Ia mengembangkan brand apparel basket sekaligus merintis bisnis pilar retail di Yogyakarta. Ini menunjukkan bahwa ia tidak hanya berpikir tentang karir hari ini, tapi juga tentang masa depan, tentang bagaimana membangun sesuatu yang lebih bertahan lebih lama dari sekedar karir di lapangan. Dengan nomor punggung 66, terinspirasi dari inisial namanya, GG, Galang membawa filosofi personal dalam setiap langkahnya. Bukan sekedar angka tapi identitas, dan kini semua perjalanan itu membawanya ke satu panggung baru, The New Element of the Year 2026 sebagai grand finalis perwakilan Kalimantan Tengah. Di tengah persaingan yang sudah panas sejak awal, kehadiran Galang bukan hanya menambah kompetisi tapi mengubah peta permainan. Ini bukan lagi soal siapa yang paling bersinar dari nol, tapi siapa yang sudah datang dengan cahaya yang sulit dipadamkan, dan Galang Gunawan jelas salah satunya. Ini gila, saat Elmen lagi nggak memegang lisensi internasional apapun, malah grand finalisnya pada gacor-gacor. So, kalau kalian, di tahun ini siapa jagoannya? Komen di bawah.